Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menghadirkan keberkahan dalam semua aspek kehidupan kita. Ketakwaan yang kemudian menghadirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang meringankan setiap organ tubuh kita untuk taqarrub ilallahi azza wa jal. Ketakwaan yang semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan. Hari Jumat ini yang menjadi sayyidul ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan pada hari ini menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan, beliau suri tauladan dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak ada ibadah yang kita lakukan ketika tidak mendasar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita mendapatkan pahala dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ada banyak amalan, ada banyak perbuatan, ada banyak kegiatan dan aktivitas yang bisa dilakukan, tapi kalau tidak berdasarkan pada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pahala dari setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu bertepatan dengan hari Rabu 17 Agustus 2022, semua kita warga Indonesia merayakan kemenangan, merasakan kebahagiaan, bahkan mungkin sampai hari ini masih kita merasakan euforia kemerdekaan itu. Ada banyak agenda, ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan yang kita lakukan yang menjadi rangkaian dari rasa syukur kita atas kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rasakan saat ini. Tentu ini patut kemudian untuk kita rayakan, patut kemudian untuk kemudian kita berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan itu. Betapa tidak
ada di antara saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim dan mukmin kita di luar Indonesia yang kemudian tidak merasakan kemerdekaan untuk bisa melaksanakan semua aktivitas dan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhambat dengan adanya tekanan-tekanan. Mereka terhalangi untuk tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemerdekaan itu belum mereka raih, kemerdekaan itu belum mereka rasakan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Syam, saudara-saudara kita yang ada di Irak, saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan dan di negara-negara lain yang sampai saat ini masih berjuang keras untuk bisa menghadirkan kemerdekaan di dalam kehidupan mereka, menghadirkan keberkahan, menghadirkan kemerdekaan agar kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah taqarrub ilallahi azza wa jalla itu bisa mereka rasakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, euforia kebahagiaan, euforia kemerdekaan yang sampai saat ini kita rasakan menjadi satu hal yang patut untuk kemudian kita syukuri bersama. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, bagaimana kita memahami substansi dari kemerdekaan, bagaimana kita betul-betul memahami esensi kita merdeka, merdeka dari perbudakan, merdeka dari syahwat, merdeka dari keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ada hal yang lebih besar dari hanya sekedar euforia kebahagiaan sesaat. Ada hal yang lebih besar daripada hanya sekedar ikut dalam perlombaan-perlombaan. Tidak salah kita melakukan perlombaan-perlombaan karena ini menjadi bagian dari kebahagiaan kita dalam merayakan kemerdekaan itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi. Jangan sampai kita kehilangan hakikat dari makna kemerdekaan itu sendiri. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam firman-Nya bahwa orang-orang yang merdeka, orang-orang yang beruntung pada hakikatnya adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, masih ayat 1 sampai ayat 5. Di akhir ayat 5 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang betul-betul memahami tentang makna kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal, ketauhidan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Lewat apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau ingin mendapatkan tauhid, ingin memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kita jadikan Al-Qur'anul Karim sebagai manual life kita. Ada prinsip-prinsip dasar kita, rules kita. Kalau kita ingin tahu apakah kita sedang berada di jalan yang benar, apakah kita sedang berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka harus kembali kepada Kitabullah Azza wa Jal agar tauhid kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka berjuang untuk bisa menghadirkan kemerdekaan di Republik kita ini. Kita kembali kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Perjuangan para ulama, para santri untuk memerdekakan tidak hanya sekedar menghadirkan kebahagiaan sesaat, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid, bagaimana menanamkan nilai-nilai akidah di dalam diri setiap masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk menanamkan nilai-nilai, menjadi wasilah atas nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mereka telah memperjuangkan dengan kerja kerasnya, lewat harta kekayaan yang mereka punya, bahkan jiwanya mereka korbankan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang
esensinya, yang makna hakiki dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan adalah ketuhanan yang Maha Esa ada pada sila pertama. Jangan sampai kita kehilangan momentum dalam memaknai hakikat kemerdekaan saat ini. Mudah-mudahan dengan memperingati 17 Agustus di tahun 2022 ini kemudian semakin meningkatkan kualitas tauhid kita, semakin murni kualitas akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu terarah sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Esensi kedua yang perlu kita fahami adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagian dari tauhid juga adalah bagaimana mengimani hal-hal yang gaib, yang kadang tidak masuk di rasional kita. Kadang-kadang sesuatu itu kemudian tidak rasional, tapi harus kita yakini. Mengimani akan adanya siksa kubur, mengimani akan adanya yaumul hisab, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dari setiap kebaikan yang kita lakukan, dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari setiap keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa yuqimunas shalah. Esensi dari sebuah kemerdekaan adalah bagaimana kita tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah salat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, belum tentu mereka juga pernah melaksanakan ibadah salat di Masjidil Aqsa. Ada benteng-benteng yang dibuat oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara muslim kita. Orang-orang yang ada di jalur Gaza, belum tentu mereka semuanya pernah melaksanakan ibadah salat di Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu. Ada benteng-benteng yang dibuat oleh Zionis Israel. Kemerdekaan kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ke masjid yang kita sukai, masjid yang kita cintai. Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Maka bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah salat. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk tidak salat berjamaah padahal kita mendengarkan suara azan, bahkan kita tinggal di masjid. Jangan sampai kemudian kita banyak melalaikan dan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat. Bagaimana ibadah salat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua kategorinya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama adalah khasyi'un. Ibadah salat, esensi salat yang sebenarnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah salat dalam kekhusyuan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat yang kita lakukan. Yang kedua adalah yuhafizun, bagaimana kita komitmen, konsisten menjaga ibadah salat, khususnya bagi para lelaki untuk bisa melaksanakan ibadah salat secara berjamaah di masjid, kecuali ada hal-hal yang syar'i yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah salat. Kalau masih ada di antara kita yang banyak melalaikan salat berjamaah di masjid, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Masih terbelenggu dengan syaitan, masih digenggam oleh syayatinul ins wal jin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya hakikat kemerdekaan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang kemudian menghadirkan kedermawanan, bagaimana kemudian dia bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara semuslim yang lainnya. Tidak harus kaya kemudian kita bersedekah. Tidak harus kemudian banyak harta yang kita pegang barulah kemudian kita mau bersedekah. Seberapapun harta yang Allah titipkan kepada kita, sepantasnya untuk kita mengimplementasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah, infak
Karena harta yang kita miliki saat ini juga menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita semuanya. Di antaranya di akhirat kelak, di antaranya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta, min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkan harta itu? Aminal halal am minal haram? Apakah kita mendapatkan harta itu dari sesuatu yang haram atau harta yang kita dapatkan dari hal yang halal? Pertanyaan kedua tentang harta, wa fima anfaqah, kemana kita infakkan harta kita? Seberapapun yang Allah berikan kepada kita harus kemudian kita keluarkan untuk berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan lewat harta yang kita miliki dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Inilah esensi-esensi kemerdekaan, esensi-esensi kebahagiaan yang sesungguhnya, esensi di mana orang-orang kemudian bisa merasa beruntung hidupnya di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ibadallah, alhamdulillah sampai saat ini kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Momentum kemerdekaan ini sepantasnya untuk kemudian kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita, seberapa dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah layak kita betul-betul disebut orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak dibelenggu dengan hawa nafsunya, orang-orang yang lebih mengedepankan syahwatnya daripada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita kemudian mendapatkan kemerdekaan itu atau tidak? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada banyak hal, ada banyak dosa, ada banyak maksiat yang sudah pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan mata hati kita, kita tundukkan mata biologis kita. Kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمور والدينا، اللهم سهل أمور كل من أحسن إلينا، اللهم سهل أمور مؤسستنا، اللهم سهل أمور معهدنا منزلا مباركا يا أرحم الراحمين، اللهم سهل أمور أساتذة هذا المعهد، اللهم يسر أمور المسؤولين والموظفين في هذه المؤسسة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.